Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Uki Sugianto Harahap SPDI, nomor NIM 244041215997, peserta PPG gelombang 1 tahun 2025. Pada hari ini, hari Sabtu 10 Mei 2025, saya melaksanakan video pembelajaran di MTS Darul Ulum Rapajae, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah kita masih sehat ya, masih bisa melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Kepada Anda ketua kelas, silakan memimpin doanya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil jilni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, mudah-mudahan doa kita pada hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rasa cinta kita kepada tanah air kita, rasa nasionalisme kita kepada negara kita, ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada anak kami persilakan untuk berdiri biar sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, padamu negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Hadir kita semua. Ada yang hadir? Siapa orang yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Ustaz, Apa keterangannya? sakit Ustaz. Sakit. Mudah-mudahan dia sehat, bisa ikut bersama kita untuk melaksanakan pelajarannya. Oke, Perkenalkan, nama saya Ariza Anissa Nurul-Islami. Saya akan tujuan pembelajaran satu, memahami makna akhlak terpuji, khususnya sikap taat dan pentingnya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Itu dia yang pertama, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang kedua, membuat contoh sikap taat kepada Allah, orang tua,
guru dan aturan yang berlaku di lingkungan sekolah maupun masyarakat dengan benar. Dia yang kedua. Yang ketiga, membiasakan diri bersikap taat dalam kegiatan belajar dan kehidupan sehari-hari sebagai wujud kesalehan pribadi dan sosial yang berakhlak mulia untuk menghadapi tantangan di zaman sekarang dengan baik. Terus silakan perhatikan gambarnya. Yang pertama, sebelah kiri kita itu gambar apa? Gambar Ka'bah atau yang disebut dengan Baitullah. Baitullah itu adalah salah satu kiblat kita yang banyak orang berbondong-bondong ke sana untuk melaksanakan haji. Karena haji itu adalah salah satu ketaatan bagi umat Islam. Siapa yang melaksanakan haji adalah salah satu bentuk ketaatannya. Karena apa? Karena naik haji termasuk di dalam rukun Islam yang kelima. Nah, yang di bawahnya itu adalah masjid apa? Masjid. Ini yang di bawah. Masjid Nabawi. Ya. Nah, ini baru nanti. Masjid Nabawi itu adalah masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad dengan para sahabatnya. Nah, yang di sampingnya adalah Masjid Istiqlal. Itu baru Masjid Istiqlal, yaitu adalah masjid yang dibangun oleh pemerintah di negara kita, negara Indonesia. Nah, yang di bawahnya gambar apa? Bisa lihat? Orang tua, bukan anak yang menyalami orang tua. Anak yang menyalami orang tua. Anak menyalami orang tua adalah salah satu bentuk ketaatan kita. Oke, pengertian taat secara bahasa artinya tunduk, patuh, dan setia. Itu dia ya. Terus secara istilah, tunduk dan patuh terhadap segala perintah atau aturan yang berlaku. Terus taat kepada Allah berarti patuh kepada perintahnya dalam segala aspek kehidupan. Berarti jelas sudah kita ketahui bahwa taat itu adalah tunduk, patuh, dan setia. Itu dia. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskannya bahwa di situ di dalam Quran surah An-Nisa dijelaskannya ada, bisa kira-kira yang bisa membacanya? Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itulah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa. Ya, sesuai yang dibacakan dalam Quran Surah An-Nisa itu bahwa jelas sudah kita ketahui bahwa kita harus betul-betul taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri atau pemimpin. Nah, tentunya kita akan membahas pertama, bagaimana yang dimaksud dengan taat kepada Allah. Pertama adalah taat kepada Allah adalah kewajiban utama. Kewajiban utama itu harus kita ingat ya, bahwa kewajiban itu bagi siapa yang melanggarnya maka dia akan berdosa, dan bagi siapa yang melaksanakannya maka dia akan berpahala. Itu dia, berarti kata taat itu wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketaatan itu bersifat mutlak tanpa pengecualian. Tidak ada bedanya.
sama. Ustadz dengan anak-anak semua, anakku semua sama, tidak ada perbedaannya. Ustadz dengan orang yang lain sama. Wajib taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengecualian. Mentang-mentang dia orangnya besar, orangnya kuat, dia tidak taat, tidak boleh. Orangnya kecil, dia kurang-kurang sehat, tidak taat, tidak boleh. Harus taat kepada Allah. Itu dia, karena dia bersifat mutlak, tidak ada pengecualiannya. Yang ketiga adalah dasar dari seluruh bentuk ketaatannya. Bentuk dari seluruh bentuknya, baik sholat, baik puasa, baik naik haji, baik bayar zakat, atau yang lain-lainnya. Itu adalah dasar-dasarnya harus kita laksanakan bersama. Terus selanjutnya, taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, taat kepada Rasulullah sama dengan taat kepada Allah. Artinya, siapa yang taat kepada Rasulullah itu sudah sama dengan taat kepada Allah. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau memang dia tidak taat kepada Rasulullah, berarti dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis Rasulullah, barang siapa mentaatiku, sungguh dia telah menaati Allah. Berarti jelas bagi siapa yang sudah taat kepada Rasulullah, berarti sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus taat kepada Rasulullah adalah syarat masuk surga. Bagi siapa yang ingin masuk surga, harus taat kepada Rasul. Berarti kalau tidak taat kepada Rasul, sudah bisa kita pastikan tidak masuk surga. Nah, karena sudah dijelaskannya tadi, siapa yang taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Siapa yang taat kepada Rasul sudah pasti masuk surga. Berarti siapa yang tidak taat dengan Rasul tidak masuk surga. Betul ya? Selanjutnya, taat kepada ulil amri. Ulil amri, pemimpin wajib ditaati selama sesuai dengan ajaran Islam. Artinya, kalaupun dia seorang pemimpin, kalau memang dia memberikan perintah, memberikan arahan, tapi lari dari ajaran Islam, itu tidak wajib kita taati. Tapi kalau dia seorang pemimpin sudah jelas untuk mengarahkan, tidak lari dari syariat Islam, itu wajib kita taati. Terus yang kedua, menurut Profesor Quraisyah, ketaatan ini bersyarat. Apa syaratnya? Walaupun dia seorang pemimpin, kalau memang lari dia daripada syariat Islam, maka tidak perlu ditaati. Berlain tadi dengan menaati Allah dan Rasulnya yang secara mutlak, tidak ada pengecualiannya. Tapi kalau sama ulil amri ada pengecualiannya, dia harus tetap di jalur syariat Islam. Kalau lari dari situ, tidak perlu lagi kita taati. Itu dia. Jika bertentangan dengan syariat, maka tidak wajib ditaati. Itu yang dimaksud dengan bersyarat ya. Oke. Selanjutnya, contoh ketaatan dalam kehidupan. Contoh ketaatan dalam kehidupan. 1. Pak Soeharto mewajibkan karyawan perempuan berjilbab dan salat berjamaah. Nah, berarti di sini adalah salah satu ketaatan dalam kehidupan yang taat kepada ulil amri, kepada pemimpin. Jika dia menyuruhnya untuk memakai jilbab, itu sudah wajib dilaksanakan oleh perempuan. Itu dia. Nah, yang kedua, sekolah melatih siswa zikir, doa, salat duha sebelum belajar. Itu pun wajib ditaati. Seperti kita tadi mau masuk ke sini, mau belajar, berdoa. Ya, kita taati, berdoa kita bersama. Itu adalah salah satu contoh-contohnya. Terus apa lagi contohnya? Nur Hasanah menolak lamaran pria non-muslim karena taat syariat. Nah, kalau kita sudah taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, kalau ada nanti yang melamar, yang bagi perempuan ya, yang laki-laki bukan kan, yang melamar laki-laki nanti kan,
Bagi yang perempuan ada yang melamar nanti, kalau seandainya dia non-muslim maka ditolak. Kenapa ditolak? Karena sudah lari dari syariat, dia bukan beragama Islam. Oke. Tadi kita sudah membahas tentang ketaatan itu, apa dampak positifnya, apa untungnya, begitu kira-kira. Apa untungnya bagi kita jika kita taat? Itulah dampak positifnya. Apa dampak positifnya? Pertama adalah kepuasan batin karena menjalankan kewajiban. Kita akan merasa tenang, merasa senang, merasa bahagia karena kita tidak ada lagi dosa di dalam diri kita, sudah melaksanakan kewajiban dan ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tidak melaksanakan ketaatan kita itu, maka akan rasa was-was, khawatir dalam diri kita karena banyak dosa yang kita kerjakan. Yang kedua, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi siapa yang melaksanakan perintah Allah itu, maka Allah akan meridhoinya, maka doanya akan terkabul, begitu kira-kira. Tapi kalau orang yang tidak mentaati Allah, tidak mentaati Rasulnya, tidak mentaati ulul amri, maka Allah tidak akan meridhoinya, tidak senang Allah dengan dia, tidak suka Allah dengan dia. Tapi kalau dia melaksanakannya dan taat, maka Allah akan meridhoi segala sesuatunya dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti, akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tadi sudah membahas panjang lebar tentang ketaatan. Selanjutnya mari kita dulu menonton video agar ini menjadi tambahan pelajaran kita. Oke, silakan ditonton videonya. Pada pembelajaran kali ini kita akan memulai pembelajaran ini bersama-sama membaca doa agar Allah berikan kemudahan dan Allah berikan petunjuk kepada kita dalam mengikuti. Mari awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya untuk mengejar. Maka anakku semua, mari kita sama-sama tingkatkan rasa ketaatan kita kepada Allah. Lalu apa arti taat itu? Arti taat secara bahasa adalah tunduk, patuh, dan setia. Secara istilah, taat itu diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal. Baik aturan itu berhubungan dengan ibadah kepada Allah maupun aturan yang berhubungan dengan interaksi kita dengan sesama manusia atau makhluk lainnya. Hingga dalam Al-Quran disebutkan, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulul amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulul amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dari ayat di atas maka bisa kita simpulkan kepada siapa saja kita harus taat, bahwa ketaatan itu dibagi menjadi 3. 1, taat kepada ulil dan rasulnya. Misalnya, di suatu sekolah, siswa dibiasakan untuk membaca Asmaul Husna.
kemudian siap pikiran dalam menuntut ilmu. Kalian bisa membuat contoh yang lebih mudah. Kalian bisa mengatasi peraturan. Lalu bagaimana dampak positif ketaatan kepada Allah? Yang jelas sudah kita menonton video tadi, tentunya kita sudah memahami tentang ketaatan. Oke, kita nih ada tugas kelompok yang akan kita bahas bersama dan nanti akan kita presentasikan bersama ya. Oke, silakan dikerjakan tugasnya, dikerjakan bersama-sama, baru nanti kita akan presentasikan secara berkelompok ke depan kelas. Oke, udah selesai? Udah ya? Oke, sesuai yang disampaikan Ustaz tadi bahwa setelah kita selesai, kita akan presentasikan ke depan per kelompok ya. Kelompok berapa duluan maju? Oke, silakan. Kelompok berapa itu? Kelompok 2. Iya, silakan maju kelompok 2. Ya, silakan maju kelompok 2 sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Apa arti taat menurut bahasa dan istilah? Jawabannya, taat dalam bahasa artinya patuh dalam istilah agama. Taat berarti menjalankan semua perintah agama dengan ikhlas. 2. Mengapa sifat taat sangat penting dalam kehidupan seorang muslim? Jawabannya, sikap taat penting agar hidup teratur, diberkahi Allah dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. 3. Jelaskan isi dan makna Quran Surah An-Nisa ayat 59. Jawabannya, Quran Surah An-Nisa ayat 59 memerintahkan taat kepada Allah, Rasul, dan pemimpin. Jika terjadi perselisihan, kembalilah kepada Allah dan Rasul sebagai sumber kebenaran. 4. Siapa saja yang wajib kita taati, berikan alasannya menurut ajaran Islam. Jawaban, Allah, karena dia adalah Tuhan kita. Rasulullah, karena beliau menyampaikan wahyu. Ulil amri, karena mereka bertugas memimpin umat. 5. Buatlah daftar contoh sikap taat kepada Allah, contohnya berpuasa di bulan Ramadan. Taat kepada Rasul, contohnya mengucap salam dan berbuat baik. Taat kepada orang tua, contohnya mendengarkan nasihatnya. Taat kepada guru, contohnya menyimak pelajaran dengan serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sudah dibacakannya. Silakan duduk, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, selanjutnya kelompok 1. Kelompok 1, maju kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan diskusi kami dari kelompok 1. Apa artinya taat menurut bahasa dan istilah? Jawaban, taat secara bahasa dalam sifatku atau tunduk secara istilah. Taat adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan dari Allah serta aturan yang sesuai dengan ajaran Islam. 2. Mengapa sikap taat penting dalam kehidupan seorang muslim? Jawaban, sikap taat penting karena menunjukkan keimanan seseorang, menciptakan ketertiban serta mendatangkan ridho Allah. 3. Jelaskan isi dan makna dari Quran
Pertanyaan surah An-Nisa ayat 59. Jawaban surah An-Nisa ayat 59 berisi perintah taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Pemimpin ayat ini menekankan pentingnya ketaatan dalam menjaga keharmonisan hidup. 4. Siapa saja yang wajib kita taati? Berikan ayasannya menurut ajaran Islam. Jawab, Allah dan Rasulnya, karena mereka menyampaikan wahyu dan kebenaran. Pemimpin ulil amri selama tidak menyuruh kepada maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3. Maju ke depan. Ya, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil musyawarah kami. Apa arti taat menurut bahasa dan istilah? Taat dalam bahasa artinya patuh. Dalam istilah agama, taat berarti menjalankan semua perintah agama dengan ikhlas. 2. Mengapa sikap taat penting dalam kehidupan seorang muslim? Jawabannya adalah sikap taat penting agar hidup kita teratur, diberkahi Allah, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Yang ketiga, jelaskan isi dan makna dari Quran Surah An-Nisa ayat 59. Quran Surah An-Nisa ayat 59 memerintahkan taat kepada Allah, Rasul, dan pemimpin. Jika terjadi perselisihan, kembalilah kepada Allah dan Rasul sebagai sumber kebenaran. 4. Siapa saja yang wajib kita taati? Berikan alasan menurut ajaran Islam. Jawabannya adalah Allah, karena Dia adalah Tuhan kita. Rasulullah, karena beliau menyampaikan wahyu. Ulil amri, karena mereka bertugas memimpin umat. 5. Buatlah daftar contoh sikap taat kepada. Jawaban, taat kepada Allah, contohnya berpuasa di bulan Ramadan. Taat kepada Rasul, contohnya mengucap salam dan berbuat baik. Taat kepada orang tua, contohnya mendengarkan nasihatnya. Taat kepada guru, contohnya menyimak pelajaran dengan serius. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita sudah selesai melaksanakan diskusinya dan kita sudah bacakan di depan kelas sesuai kelompok masing-masing. Kira-kira ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Kenapa kita harus memiliki sikap taat? Ya, silakan. Karena taat merupakan wujud keimanan kepada Allah, mendapatkan pahala, menciptakan kehidupan yang tertib, dan menjadikan jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Iya. Jadi menurut Ustadz dari pelajaran kita mungkin sudah paham semua tentang ketaatan, dan mudah-mudahan dengan ketaatan ini kita bisa sama-sama melaksanakannya untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.